Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Bu Nita, tadi saya sempat kasih bocoran bahwa Bu Nita ini punya perhatian dan keprihatinan bahwa di daerah pelayanannya Bu Nita ini ternyata ditemukan anak-anak yang menikah di usia dini, ya. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi bahwa ada anak-anak yang melahirkan di luar nikah. Apakah ini yang membuat Bu Nita berinisiatif untuk mendirikan posyandu remaja? Apa betul itu? Ya, betul. Nah, coba cerita apa yang terjadi di sana soal pernikahan dini dulu deh. Iya. Di daerah saya kan itu ekstran ya, dulu teran ya. Sekarang udah ekstran. Transmigrasi. Ya, iya. Di sana jumlah penduduk 2.500 jiwa. Memang iya benar, mungkin karena faktor daerah ya, lingkungan ya. Jadi remaja-remaja itu tidak melanjutkan sekolah. Tamat. Itu karena faktor ekonomi atau karena ketidaktersediaan fasilitas pendidikan? Kalau masalah faktor ekonomi di situ dikatakan sudah menengah ke atas karena situ pendapatannya sawit. Mungkin saya rasa ini karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan yang mereka mungkin berpikir, oh orang tua sudah berduit ya. Nah gitu, pengaruh lingkungan tadi jauh dari kota. Jadi ketika saya menolong melahirkan saya kaget, dipanggil ke rumah. Anaknya kecelakaan, tolong Bu ke rumah anak kecelakaan. Saya kira kecelakaan motor ya. Oh. Ternyata saya ke rumah cuman bawa alat tensi sama luka, bukan kecelakaan tapi melahirkan. Ya saya melahirkan karena kecelakaan, ya. Tanda kutip ya. Ya itu kejadiannya 1 bulan ada 2 orang. Oh. Nah, umur ya 14-15 tahun. Kecelakaan. Anaknya pendiam ya. Di situ saya kaget, kenapa seperti ini? Di situ ekonomi sudah menengah ke atas. Kenapa anak-anak tidak mau sekolah? Kan sayang sekali. Saya ingin remaja Girisako itu menjadi remaja yang bergenerasi. Kebetulan juga saya pulang dari Jepang, dapat ilmu tentang remaja. Saya mencoba memberanikan diri, bicara kepada desa untuk dukungannya. Saya membuat posyandu remaja. Alhamdulillah desa saya mau mendukung kegiatan saya. Nah, sampai situ dulu, Bu. Ini kan ada yang kecelakaan tadi. Iya. Maaf, kecelakaan itu artinya melakukan hubungan seks di luar nikah dalam usia yang masih muda. Iya. Usianya berapa? 14 tahun tadi ya. Iya. Nah, tapi kan ada juga yang menikah di usia yang masih kanak-kanak. Iya, benar. Kenapa mereka menikah di usia kanak-kanak? Ya karena faktor lingkungan tadi ya, tidak melanjutkan jadi sekolah. Mereka tidak punya pemahaman tentang pendidikan itu penting ya. Mereka tidak memahami apa sih resiko dalam menikah dini. Faktor mental, fisik, mereka belum mengetahui. Dan itu memang cukup banyak yang menikah di usia di daerah saya ya, 7 desa ya, itu ada. Karena tadi faktor lingkungan, tapi sekarang tidak lagi. Oh, sekarang tidak lagi. Udah maju. Berkat posyandu remaja. Edukasi, selalu edukasi. Nah, coba ceritakan posyandu remaja ini apa dan apa aja kegiatannya? Alhamdulillah ya, posyandu remaja ini sudah berjalan 2 tahun. Di situ saya mempunyai kader remaja asli dari desa saya sendiri, psikolog. Saya punya remaja. Psikolog? Iya, saya punya tamatan. Psikolog itu artinya pendidikan perguruan tinggi? Iya. Sarjana psikologi? Iya, betul. Oh, sudah ada sarjana psikologi di situ. Oke, saya punya perawat remaja, saya punya kebidanan, guru sekolah. Fix saya buat itu posyandu remaja, kami kolaborasi. Iya. Jadi di situ kami melakukan pemeriksaan fisik, edukasi tentang bahayanya pernikahan dini. Oke, jadi kegiatan realnya apa aja itu selain edukasi tadi? Kami memunculkan giat-giat remaja, potensi-potensi remaja yang ada untuk sesuatu hal yang positif. Misalnya kesenian, salawatan. Oke. Terus ada katanya membuat barang-barang kerajinan. Kerajinan, bros-bros anak-anak,
bonsai-bonsai, di mana mereka mengerti bahwasanya kita ini bekerja untuk masa depan. Terus katanya di situ juga ada edukasi mengenai bahaya narkoba. Ya benar. Emang ada ketakutan atau sudah ada contoh-contoh? Sudah ada yang ketangkap polisi malahan. Ya udah. Menggunakan narkoba. Ya. Jadi kalau gitu di desa-desa juga persoalan seperti yang di kota terjadi ya? Oh ya terjadi, itu buktinya sudah ada. Oke, terus? Sudah ada anak-anak yang merokok, anak-anak bawah usia SD sudah pandai merokok, gitu. Karena kurangnya tadi edukasi. Mereka remaja ini lebih mendengar teman sebaya daripada orang tua. Karena pengaruh tadi, ya saya berharap remaja-remaja ini banyak menjadi remaja-remaja yang aktif, berpikiran positif, jadi mereka bisa mempengaruhi temannya yang baik. Nah, disitulah saya mencari remaja yang memang betul-betul aktif dalam mengedukasi. Jadi mereka yang menjalankan, saya cuman mendorong dari belakang, gitu. Oh, jadi dicari dulu remaja-remaja yang aktif, terus kemudian mereka mengembangkan. Oke, masyarakat. Nah, Ibu dengan prestasi ini, bolehkah sampaikan sesuatu untuk para bidan di Indonesia? Apa yang sebaiknya mereka lakukan? Karena ada juga bidan yang nggak bangga pada profesinya, ya. Harapan saya kepada seluruh bidan yang ada di Indonesia, jangan menyerah. Bangga menjadi bidan karena itu sudah pilihan hidup kita. Baik, terima kasih banyak Bu Nita ya. Dan sebelum kita tutup, ada baiknya kita undang kembali ya Mbak Wiwit, kemudian Bu Siwi, mana? Silakan. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk bidan-bidan hebat ya atas pengabdiannya, dan untuk pengabdian tersebut ada sahabat kami dari PT Daikin Air Condition Indonesia yang ingin memberikan apresiasi terhadap semua yang ibu-ibu bidan lakukan selama ini ya. Untuk itu saya ingin mengundang direksi dari PT Daikin Air Condition Indonesia, Pak Budi Mulya. Silakan naik. Ya. Pak Budi, terima kasih untuk kehadirannya. Iya. Ini ibu-ibu hebat yang saya ceritakan. Ibu-ibu luar biasa. Kayak gitu, Pak Budi, kenapa Daikin merasa perlu memberikan apresiasi terhadap bidan-bidan luar biasa ini? Ya, Daikin merasa bangga kepada ibu-ibu bidan ini yang merupakan sosok inspiratif atas pengabdiannya, bukan hanya sebagai bidan, tapi juga melakukan hal-hal lain yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat dan penduduk sekitarnya. Harapan saya terus peduli dan terus berinspiratif. Terima kasih. Jangan berhenti. Baik, secara simbolik silakan diserahkan penghargaannya. Diberikan secara simbolik ya kepada bidan yang pertama. Nanti akan diberikan di belakang panggung. Silakan lanjut ke apresiasi bidan sahabat masyarakat dari Daikin. Terima kasih. Baik, sekarang boleh kembali ke tempat masing-masing. Pak Budi tetap tinggal di sini dulu. Jadi hari ini juga ada seremonial ya, pemberian donasi dari PT Daikin Air Condition Indonesia untuk program Roda-Roda Ramadan. Saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan di tengah situasi dan kondisi sulit akibat pandemi, PT Daikin bilang, oke, kita akan membantu, dan donasi itu disalurkan melalui benihbaik.com. Untuk itu saya panggil co-founder dari benihbaik.com, Firdaus Juli, untuk juga hadir di sini. Jadi boleh cerita sedikit apa yang mendorong PT Daikin untuk memberikan donasi melalui program Roda-Roda Ramadan di benihbaik.com. Terima kasih Bang Andi, terima kasih Pak Firdaus. Ini merupakan kolaborasi yang kedua dengan Benih Baik, dan pada tahun 2022 ini Daikin dengan bertema Roda-Roda Ramadan, kita memberikan bantuan
khususnya kepada masyarakat prasejahtera. Bantuan itu berupa paket sembako dan paket kesehatan yang kami berikan di 14 kota di mana cabang Daikin berada. Dan harapan Daikin adalah Daikin akan terus melakukan roda-roda Ramadan untuk tahun ke depannya, dan tentunya kita akan lebih banyak tempat lagi untuk membagikan bantuan roda-roda Ramadan ini. Amin. Ya, semoga terlaksana niat baiknya. Dan kalau gitu langsung diserahkan aja secara simbolik. Iya, silakan diserahkan Pak Budi. Senilai 1,1 miliar rupiah. Nah, bisa dapat tanggapan dari Firdaus? Tentu kami merasa sangat terhormat Om Andi atas apa yang dilakukan oleh Daikin. Sebenarnya kalau berbicara mengenai kebaikan, Daikin sangat sinonim dengan hal tersebut. Google aja Daikin dan kegiatan sosial banyak sekali. Jadi kami juga bersyukur saat pandemi 2020 itu luar biasa sulit mendapatkan APD, dan begitu kami hubungi Daikin, mereka langsung maju dan ayo kita bantu. Jadi kami sangat merasa terhormat. Kolaborasi kebaikan. Yes. Iya. Terima kasih, tetap di sini dulu karena saya juga ingin berbagi kebaikan dengan buku tapi ya. Jadi ini buku yang akan saya bagikan di episode kali ini. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, caranya mudah, ikuti kuis di Twitter, Facebook, Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi mengikuti episode kali ini tidak dari awal tapi di tengah-tengah, juga jangan khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda dan Anda tidak tahu kepada siapa Anda hendak berbuat baik dan bagaimana caranya, maka Anda bisa berbuat baik melalui benihbaik.com. Ada program yang mungkin akan menggerakkan hati Anda, yaitu program penggalangan dana untuk membantu Lugi Riandi dan Bonaventura Sita yang sedang menggalang dana di benihbaik.com untuk membantu menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi ibu-ibu hamil di Jonggol, Bogor. Mudah-mudahan ini menggerakkan hati Anda untuk ikut berdonasi melalui benihbaik.com. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.